udah berasa banget ya Kamanda ya. Betul. Baik banget nih penontonnya diminta tepuk tangan. Iya bener banget. Oke langsung Siap. aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat datang di SAI Talk Show asik dan interaktif. Luar biasa sekali ya. Siap. Iya, perkenalkan nama saya Citra dan rekan saya Amanda. dan kita berdua akan menjadi host talk show pada malam hari ini. Nah malam ini tuh kita mau ada talk show Bapak Ibu. Dan Betul mudah-mudahan talk show ini bisa menginspirasi Bapak Ibu, kakak adik yang ada di sini. Betul sekali, Nah Kak tapi Amanda. mungkin karena kita baru mulai ya biar nggak capek nih, semoga belum capek ya. Mungkin kita Harusnya mau belum ya. menyapa dulu. Iya. Selamat malam para penonton. Malam. Aduh terima kasih. Antusiasnya itu tinggi sekali Tinggi ya sekali untuk talk memang show malam hari ini. antusiasmenya. Oke Siap. kita sapa dulu nih yang udah datang yang di barisan depan kece-kece semua. Selamat malam Bapak Konjen. Selamat malam juga tentu ada Ibu Avanti, selamat malam Ibu yang akan menjadi narasumber kita semua. Kita juga menunggu kehadiran tamu-tamu VIP kita yang lain. Betul sekali dan kita yang di depan nih kaget banget ya, kursinya tuh kayak hampir sold out gitu. Sold nggak out sih? ini, full Iya, house, Bener full keren banget ya dan house, pasti para betul. penonton ini udah gak sabar kan nungguin tema talk show pada malam hari ini ya Kak Manda ya. Nah kita mau talk show tapi mungkin kita simpen dulu kali ya biar penasaran, biar tetap bener. di sini nggak pulang dulu. Betul. Nah mungkin kita mulai dulu talk show-nya sama yang asik-asik ya. Oke, Mbak Citra. apa nih kira-kira yang asik-asik sekali kayaknya ya? Apa? Coba kayaknya di pojok situ udah ada. Iya, udah yang ada. asik-asik nih. Iya, Asmara ya. Oke, kita wawancara sedikit dulu ya Siap. dengan band akustiknya KJRI Arsamara. Arsamara. Oke, selamat malam teman-teman Arsamara. Selamat malam. Mbak. Oke, boleh dong dikasih tahu ke penonton. Ini kok kayak loyo, selamat malam teman-teman Arsamara. Selamat malam. Nah gitu dong, yang semangat ya. Boleh dong dikasih tahu ke penonton malam hari ini tuh mau ngebawain lagu apa. Dan diceritakan sedikit dong tentang arti dari Arsamara Akustik ini apa sih? Cakep banget namanya soalnya ya. Bener. Silakan. Ya, saya Bang. akan izin menyampaikan sedikit mengenai band kami. Band kami namanya Arsamara, itu diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti kegembiraan yang abadi. Biasa sekali. Cakep. Cakep banget loh. Kita sendiri sebenarnya Arsamara ini juga sebagai wadah untuk kita yang suka musik gitu ya, suka ngejam. Mungkin ini menjadi wadah bagi kita untuk mengembangkan talenta kita di bidang musik seperti itu. Nah, saya sendiri nama saya Antonio, bagian vokal, dan ini ada Bang Guntur, vokal juga, ada Mas Iman di bass, Mas Yogi di gitar, Mas Ambar kahon dan vokal juga, dan juga yang terakhir ada Mas Okvan pada keyboard. Kayak Oke, keren banget. Malam hari ini nih mau ngebawain lagu apa aja? Yang pertama itu ada Tanjung Perak, itu lagu yang berkembang di daerah Jawa Tengah. Lagu itu mengajak orang lain untuk mengunjungi tempat yang mengembirakan bareng-bareng gitu. Keren banget. Ini kayaknya anggota Arsamara ini semua bertalenta sekali ya. Iya, Amanda, ya? kayaknya udah emang dari hatinya udah bertalenta kali ya. Betul. Lahir udah main gitar. Bener-bener tuh. keren banget loh ini ya. Kalau misalnya Siap. Bapak Ibu belum ada yang tahu, langsung aja ya. Oke, langsung aja kita dengarkan Arsamara. Damar mati mulio Siti lungo pasar babi mati semar mendem Do re mi fa sol jenang dodol keal keol mire tahu tempe nak rasane waktu terang bulan udara bersinar terang
lama saya duduk dengan bimbang. Datang kawan saya, Om Juju itu namanya. Mari, mari, mari kita pergi Tanjung Perak. Panggil satu taksi, kita soraklah bersorak. Taksi Tanjung Perak, tepi laut. Siapa suka boleh ikut. bawa gitar keroncong biru, Jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak, tepi laut. Mari, mari, mari kita pergi Tanjung Perak. Panggil satu taksi, kita soraklah bersorak. Taksi Tanjung Perak, tepi laut. Siapa suka boleh ikut. bawa gitar keroncong biru, Jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak, tepi laut. Tanjung Perak, tepi laut. Siapa suka boleh ikut. bawa gitar keroncong biru, jangan lupa bawa aku. Tanjung Perak, tepi laut. Tanjung Perak, tepi laut. Mantap kali nih. Keren banget gak sih penampilan dari Arsa Mara ini ya Kamanda ya. Boleh Iya. dong tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu. Aduh, terima kasih nih para penonton. Gimana Bener. nanti mereka pasti nggak sabar mau tampil lagi. Bener kayaknya gitu deh Ya. Kamanda. Nah tadi kan Siap. udah sempet kayak wawancara sedikit ya sama Arsa Mara yang ternyata mereka itu bertalenta banget ya Kamanda ya. Iya, bener. Kayaknya ini tidak mengenal usia, tetap bertalenta Oh ya. maaf, di sini kita tidak membahas usia. Oh, nggak boleh, nggak boleh, Karena nggak mereka boleh, semua nggak under boleh. 30. Oh, iya. under 30 ya? Iya, Siap. kayak gitu. Iya, Baiklah. oke. Nah, ngomong-ngomongin soal talenta nih Mbak Citra. Iya. Nah, tema talk show kita malam ini itu memang nggak jauh-jauh dari talenta. Oh gitu. Iya, Oh. manajemen talenta nasional. Oh Nah, iya, bener dan ya. terus penarasumber kita malam ini itu oke banget nih. Dan sangat menguasai tentang manajemen talenta nasional. Gak tapi sabar banget ya kita. tapi iya, Oh, kita ada keep tapinya dulu. nih ya? Betul, kita keep dulu. Nah, kita keep dulu narasumbernya untuk sebentar lagi kita undang. Tapi sebelumnya boleh ya kita undang Bapak Konjen untuk memberikan sedikit sambutan untuk manajemen talenta nasional malam hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Oke. Terima kasih. Wah ini saya hari ini kena prank Bu. Sepatu sudah cocok, celana cocok, hitam putih Bu. Baju enggak, satu. Yang kedua, tadi saya cari Mbak Amanda seharian enggak ada, ternyata baru garisin bajunya. Jadi ini kan udah hitam putih semua. Ini juga gitu, bandnya ini tergantung harinya Bu. Tadi saya lihat Arsa Mara, padahal kemarin katanya ngaku band yo band ngeband, katanya gitu namanya. Jadi ini tapi terus terang saya bersyukur atas kehadiran Bapak Philip Gopang beserta Ibu Avanti Fontana dan juga putrinya nih Mbak Beatrice Gopang dan juga rekan-rekan undangan yang ada di sini baik yang diundang maupun yang tidak diundang. Silahkan hadir. Ini juga acara untuk kita semua kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
puji dan syukur kita panjatkan selalu kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita masih dapat hadir pada malam hari ini untuk dapat mengikuti acara yang menurut saya sangat bagus. Tadi seperti yang disampaikan oleh MC terkait dengan manajemen talenta nasional. Ini nggak jauh-jauh dari profesi kami sebelumnya, Bu, di Jakarta. Kebetulan saya nangani sumber daya manusia, diklat, korpri, semuanya manusia, Bu. Yang tidak manusia pun kadang-kadang kita undang juga. Jadi ini kita sangat bersyukur pada kali ini kita dapat tamu. Ini juga gitu, Bu, saya di-prank juga. Teman-teman itu yang dibaca kayak kartu pos kan, dicetak bagus. Ini saya cuma dikasih ginian. Jadi ini tadi walaupun sudah kami sebut nama, mungkin Bapak Ibu mungkin perlu tahu juga bahwa Ibu Avanti Fontana ini adalah staf khusus dari Kepala Staf Kepresidenan, dan Bapak Philip Kopang adalah staf khusus dari Menkominfo. Jadi ini tadi yang disampaikan oleh teman-teman, entah apapun namanya, mau MC boleh, mau apa aja boleh lah. Jadi benar sekali, ini kita akan membahas, akan mendapat sharing lah dari Ibu Avanti yang sangat berkompeten tentunya di bidang manajemen talenta nasional. Ini khususnya untuk teman-teman diaspora maupun pelajar yang sedang menimba ilmu di New York dan sekitarnya. Apa saja kira-kira yang dilakukan oleh pemerintah terkait manajemen talenta ini. Karena Presiden Jokowi pun membuat prioritas kebijakan itu di bidang SDM ya, Bu, kalau tidak salah, yang diutamakan. Karena kalau kita lihat negara-negara maju, itu mereka bisa miskin sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya pasti bagus. Jadi kalau negara yang kaya sumber daya alam tapi sumber daya manusianya kurang bagus, akhirnya juga tidak kemana-mana, dan yang menikmati adalah negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul. Dan ini juga salah satu kebijakan pemerintah, termasuk tadi yang kami sampaikan untuk Bapak Ibu yang sudah terlanjur usianya di atas 30-an tadi, tidak apa-apa, karena pasti semua manusia itu punya talenta. Hanya saja bagaimana memanagenya, membuat ekosistemnya tadi yang disampaikan Ibu Avanti, dan yang dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa. Jadi sekali lagi kami terima kasih, Bu, atas kehadiran Ibu di sini untuk berbagi dengan kami semua. Namun demikian ada satu hal, ini Bapak Ibu yang membuat saya sendiri merasa sangat bangga. Ini sebelum saya tutup sambutannya, di mana tadi Bapak Philip Kopang dan Ibu Avanti Fontana ini punya putri yang sangat berbakat, yaitu adik Beatrice Jean Consolata Kopang. Adik ini sangat berprestasi, dan nanti pada tanggal 19 dan 27 Desember akan tampil di Carnegie Hall. Katanya dapat award, Bu, ya, untuk di situ ya, bisa hadir di situ. Itu adalah sudah satu saringan yang sangat ketat ya, sehingga tidak mudah juga bisa tampil di sana. Dan mumpung ada di sini, nanti tentu terserah MC nanti untuk yang kesempatan keberapa kami akan mengundang adik Beatrice untuk bisa tampil di sini, juga mempersembahkan talentanya untuk kita semua sebelum tampil di Carnegie Hall. Jadi ini sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih, saya kira itu saja dari saya. Tadi perkenalannya kurang satu terkait dengan band. Tadi saya pikir itu di sini Arsamara itu barusan saya cek merek ballpoint saya itu apa. Tadi ternyata kayaknya Samara mereknya itu. Karena saya lihat ukurannya apa ya untuk tanda tangan itu, Mbak. Ternyata mereknya Samara, jangan-jangan ini nyontek dari merek ballpoint ya. Tadi perkenalannya kurang satu, manajernya Pak Bayu, belum dikenali. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Konjen
Nah, ngomongin talenta nih, gimana Pak SDM KJRI, bangga nggak dengan talenta-talenta? Gak apa-apa, SDM jujur aja KJRI? Bapak. Iya, jujur. Nggak. Siap. Bagus loh guys. Di sini juga ada profesional host Pak udah nih. Mungkin kalau misalnya ada yang tertarik Bapak Ibu, nah oke. Ya nanti bisa kita bahas ya. Oke, bisa dinego. Iya. Oh, udah nggak ada, emang udah habis Pak memang. Udah habis Bapak, sold out iya. Emang ya, nah apa namanya, I guess kita akan mengupas lebih dalam program pemerintah malam hari ini tentang manajemen talenta nasional. Betul, tapi Gitu. sebelumnya kita ada satu lagi persembahan dari Arsa Mara. Kala surya menghilang, bulan dan bintang kan bersemi lagi, bagaikan pelita yang datang menyinari sukma yang dilanda lara. Duka nestapao kala burung berkicau, mentari pagi akan datang lagi, menghangatkan hati yang sedang dimabuk asmara dan menyiksa raga. Oh, di manakah akan ku cari pengganti dirimu, entah di mana, oh di mana, di mana harus ku cari. Mengapakah diri ini harus tersiksa lagi? Entah mengapa, oh mengapa, mengapa tersiksa lagi? surya menghilang, bulan dan bintang bersemi lagi, bagaikan pelita yang datang menyinari sukma yang dilanda lara. Duka nestapao kala burung berkicau, mentari pagi akan datang lagi, menghangatkan hati yang sedang dimabuk asmara dan menyiksa raga. Oh, 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 di manakah akan ku cari pengganti dirimu, entah di mana, oh di mana, di mana, di mana lagi harus ku cari. Mengapakah oh diri ini harus tersiksa lagi? Entah mengapa, oh mengapa, mengapa
Dari hati banget nih, semoga dalam hatinya tidak tersiksa ya Bapak-Bapak. Iya, semoga ya. Dari Kayaknya hati nyanyiin banget nih ini kayaknya. mungkin ada pengalaman pribadi. Mungkin, dari hati banget nih. Oh iya, menghayati banget kata Pawin loh guys. Ngaku aja siapa yang lagi tersiksa nih. Aduh. Mas Endi tuh dari tadi pindah-pindah kamera, mungkin dia agak tersiksa sedikit. Iya, Kamanda keren banget ya penampilan dari Arsa keren Mara banget. ini ya. Dan betul semoga sekali. berkenan ya di hati Bapak dan Ibu sekalian. Betul. What's next nih Kamanda? What's next? Kita punya our main event, Iya. which is the talk show yang asik dan interaktif. Pastinya. Nah, tadi udah kami sampaikan bahwa temanya tentang manajemen talenta nasional. Betul sekali. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, aku juga udah penasaran banget nih manajemen semua talenta penonton nasional itu juga apa ya. sih Iya, sebenarnya? benar, Bagaimana pemerintah memanage talenta-talenta mudanya? Betul sekali. Udah pada nggak sabar kan ya Bapak Ibu Sabar. semua ya? Oke, kita Kok langsung nggak ada aja ya. jawabannya Oh, ya? belum, harus Iya. dijawab dulu baru diundang ya. Udah pada nggak sabar kan Bapak Ibu? Nah iya, boleh sekarang Oke, kalau gitu kita undang sekarang. Silakan aja kita langsung undang Ibu Avanti Fontana. Selamat malam Ibu Avanti Fontana. Selamat malam Kak Citra, Kak Amanda. Kita manggilnya Ibu Avanti aja ya biar berasa kayak akrab banget gitu, nggak apa-apa ya Ibu? Iya, biar tambah akrab. Iya betul. Ibu apa kabar Ibu malam hari ini? Baik, luar biasa. Terima kasih kakak-kakak. Ya. Nah kalau boleh tahu nih Ibu Avanti ini bisa sampai ke New York tuh dalam rangka apa ya Ibu? Nah, itu pertanyaan yang sangat relevan ya. Iya betul sekali. Betul. Dan juga sudah Bapak Konjen tadi sampaikan dengan sangat penting mengapa kita perlu manajemen talenta dan khususnya manajemen talenta nasional. Nah, untuk menjawabnya izinkan saya berdiri ya. Oh silakan. Terima kasih. Oke. Oh, Ibu mungkin sebelum Ibu menjelaskan mungkin kalau nggak kenal maka nggak sayang Ibu. Oh, gitu. Kita bacain dulu boleh ya. Ini karena Oke. panjang sekali tapi Iya. mungkin kita bacainnya tipis-tipis kali ya. Boleh, Soalnya nanti boleh. kalau saya bacain semuanya nggak pulang-pulang kita Iya, semua bisa ini. sampai malam ini Betul, talk show-nya ya. betul. Nah, Ibu Avanti Fontana ini adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak dan Ibu. Beliau memperoleh gelar doktor dalam ilmu manajemen pada ESSEC Business School Paris dan juga program pasca sarjana Universitas Paul Cézanne d'Aix-Marseille 3 Prancis. Saya nih takut salah nih kalau pronunciation bahasa Prancis Ibu. Benar kok, nggak bisa. Oh siap. Oke, kemudian Ibu juga mendapatkan sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah saat ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Konjen dan juga Bapak Ibu bisa lihat sendiri, Ibu Avanti adalah staf khusus Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Nah pada tahun 2004 Ibu Avanti bersama dengan Bapak Philip Gobang mendirikan Center for Innovation Studies yang pada tahun 2010 berkembang menjadi CHIS School of Innovation, lembaga yang memfasilitasi praktik dan pembelajaran inovasi di Indonesia. Iya benar sekali Kak Manda. Dan ada yang gak kalah hebat juga nih Apa dari nih? Ibu Avanti. Buku Ibu Avanti yang ditulis dan pertama terbit dengan judul Innovate Weekend. Itu mendapat sambutan yang luar biasa dan menginspirasi organisasi untuk berinovasi dan menjadi lebih inovatif. Luar Mantap. biasa sekali Bapak Ibu, boleh tepuk tangannya untuk Ibu Gak Avanti. kaleng-kaleng loh Betul, narasumber betul kita sekali, malam betul, ini. Betul sekali Ibu. Dan tentu mungkin tanpa berpanjang lebar ya, dari tadi kita Betul mulu sekali. nih yang ngomong Iya, mungkin iya, udah kayak benar. aduh balas banget nih dengerin. Iya, Gitu. sekarang kita kasih kesempatan ke Ibu. kepada Ibu Avanti. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Kak Citra, Kak Amanda. Bapak Konjen dan jajaran, Bapak Ibu semua, kakak-kakak, adik-adik, dan band Asrama. Arsamara. Baik. Kami menyampaikan terima kasih sebesarnya kepada Bapak Winanto Adi, Konsul Jenderal Republik Indonesia di New York, Bapak Herbayu Nurlambang dan jajaran yang telah memfasilitasi acara ini, dan juga kepada Bapak Nyoman yang telah bersedia menunggu kami tiba menjelang tengah malam pada tanggal 12 Desember 2022, beberapa hari yang lalu. Kedatangan kami ke New York ini adalah gambaran dari dukungan berbagai pihak
terhadap pengembangan talenta muda Indonesia. Banyak talenta muda Indonesia yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memerlukan dukungan agar mereka bisa memperoleh kesempatan dalam mengembangkan talentanya secara maksimal. Hal itu menunjukkan perlu adanya kolaborasi dan usaha yang terintegrasi di antara banyak pihak yang mewakili berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih sebesarnya kepada para pihak yang telah berkolaborasi dan memberikan dukungan, yaitu pihak PT PLN Persero, PLN Mobile sebagai pendukung utama, juga kepada Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bank Rakyat Indonesia, CIS School of Innovation, dan tentu saja tuan rumah saat ini, Bapak Konjen beserta jajarannya. Penampilan Beatrice di Carnegie Hall telah terjadwal Senin 19 Desember pada resital Golden Classical Music Award Ceremony dan juga pada resital pada tanggal 27 Desember dalam acara American Protégé Winners Recital. Terima kasih semua atas kehadiran. Bapak Konjen, terima kasih. Kakak-kakak, silakan kita lanjut. Iya, terima kasih banyak nih Bu Avanti untuk sedikit penjelasannya tadi. Nah, kita langsung aja ya. Siap, mungkin kita langsung deep dive. Betul Untuk sekali. manajemen talenta nasional. Iya, boleh dong Ibu Avanti diceritakan secara singkat gitu mengenai tema malam hari ini? Apa sih Bu sebenarnya? Iya, saya penasaran banget Bu. Ya. Baik, terima kasih kakak-kakak. Manajemen talenta nasional itu asalnya kita turunkan dari istilah manajemen talenta makro. Jadi melihat manajemen talenta pada level negara. Dan waktu kita bicara makro itu kita merujuk pada lingkungan makro yang mempengaruhi dalam konteks global dan nasional proses perencanaan, proses akuisisi, proses pengembangan, sampai proses retensi dan kapitalisasi dari talenta. Dan bicara talenta tentu tujuannya adalah talenta yang unggul. Dan talenta yang unggul itu lahir dari talenta-talenta yang masih potensial. Nah, tujuannya apa? Tujuannya para talenta unggul berdaya saing, berdaya kolaborasi, mampu mengaktualisasikan talentanya secara berkolaborasi dan dalam konteks negara tentu akan mendukung kemajuan kesejahteraan suatu negara. Yang perlu dicatat ini konteksnya konteks nasional dan juga sekaligus global karena tidak mungkin itu terjadi hanya dalam konteks nasional. Nah, satu lagi yang penting menjadi frasa kunci dan kalimat kunci adalah manajemen talenta nasional yang berhasil itu akan ditandai oleh negara yang semakin berdaya pikat. Negara yang semakin menarik perhatian para talenta unggulnya. Dan sebaliknya, talenta-talenta unggul yang dimiliki suatu negara pun semakin memiliki daya pikat, tidak saja bagi negara di mana mereka berada dan berwarga negara, tetapi juga bagi negara-negara lainnya. Nah, kita lihat di situ bahwa kemudian bicara talenta di tingkat global, kita bahkan bisa bicara lebih luas, bicara kolaborasi, jejaring talenta unggul tidak hanya tingkat nasional tapi juga tingkat global. Nah, sejarahnya bagaimana ya sampai kemudian pemerintah secara khusus sedang merancang desain besar manajemen talenta nasional tahun 2022 sampai 2045 yang mana itu ditandai dengan keputusan Presiden nomor 21 tahun 2021 yang ditetapkan 6 hari yang lalu, tahun lalu, 10 Desember 2021. Tujuannya adalah menyusun desain besar manajemen talenta nasional dan memastikan kelembagaannya. Hal itu diawali dengan pertemuan Presiden Jokowi
di Istana Bogor pada tanggal 18 Juli tahun 2018. Waktu itu Bapak Presiden bertemu dengan Muhammad Lalu Zohri yang barusan saat itu memenangkan penghargaan lari jarak pendek di Finlandia. Nah, dari dialog Bapak Presiden dengan Muhammad Lalu Zohri muncul gagasan besar dari Bapak Presiden yang sudah dipikirkan oleh beliau sejak lama terkait dengan pengembangan sumber daya manusia unggul. Bagaimana kita bisa punya banyak talenta bidang olahraga, bidang seni budaya, bidang riset inovasi, dan bidang-bidang lainnya yang unggul, nasional, dan juga mendunia. Dari situlah kemudian kantor staf presiden memperoleh tugas untuk menggodok tentang manajemen talenta nasional. Jadi singkat kata Bapak Ibu semua, penggodokan manajemen talenta nasional itu diawali dengan kajian yang dilakukan oleh kantor staf presiden bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait termasuk juga non pemerintah dan para talenta yang sudah sampai pada tingkat unggul, tingkat dunia terlibat dalam proses pengkajian untuk melihat ada apa sebetulnya dengan manajemen talenta nasional Indonesia dan apa yang harus dilakukan. Singkat kata, ada 3 hal penting. Yang pertama adalah kita perlu basis data yang terintegrasi, basis data talenta nasional yang terintegrasi. Kita perlu ekosistem pengembangan talenta yang kondusif dan berkelanjutan. Dan kita perlu orkestrasi dari berbagai pihak yang sedang melakukan pengelolaan talenta agar mencapai satu tujuan. Kalau ditanya tujuannya apa? Kesejahteraan. Tapi untuk sampai ke situ banyak langkah yang harus dilalui dan seperti tadi Bapak Konjen sudah sampaikan, manusia itu faktor utama. Negara yang miskin sumber daya memikirkan manusia. Bukan alasan negara yang kaya sumber daya tidak memikirkannya. Jadi manusia itu jadi yang pertama. Bukan menjadi alasan bahwa oh kita sumber daya non manusia banyak sehingga atau dan sebaliknya negara yang miskin sumber daya lalu mengutamakan manusia, tapi bukan itu sebetulnya, tetap manusia itu yang utama, begitu. Bagaimana kakak-kakak? Siap, wah ini kita tergugah banget, jadi sampai kita sampai ini nih Kak, amazed kedip gitu ya. gitu. Iya, betul. Berarti ini baru banget ya, nggak baru banget sih, mungkin setahun. Kalau yang dari lalu Kepresnya. penggodokannya sejak 2018 bulan Juli. Oh, tapi Kepresnya Ya. setahun yang lalu. Betul, ya. Seperti yang Ibu bilang tadi, kayak 3 grand design itu yang paling utama ya Ibu ya. Itu apa aja kalau boleh di-elaborate gitu Ibu? Ya, sebetulnya desain besarnya satu. Yang saat ini sedang menjadi fokus, desain besar untuk manajemen talenta nasional untuk bidang olahraga, bidang seni budaya, dan bidang riset inovasi. Kalau kita lihat Bapak Ibu semua, kakak-kakak semua, kakak adik semua, 3 bidang itu sangat komprehensif ya, mencakup semuanya. Bicara riset dan inovasi itu kan di semua bidang pasti dan mesti ada riset dan inovasi ya. Lalu olahraga dan seni budaya itu jadi dasar ya, tidak bisa kita hindari mau tidak mau begitu. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa hanya 3 bidang gitu ya? Kalau kita lihat itu bidang yang sudah banyak, sudah besar cakupannya. Dan karena perlu prioritas dan untuk mudah juga pengukurannya dan memastikan bisa berjalan, oleh karena itu perlu ada desain besar yang mencakup sampai 2045. Kenapa sampai 2045? Di 2045 Indonesia 100 tahun. Kemerdekaan, Indonesia emas, dan ini juga lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tahun 2045 kita targetnya 5 besar dunia perekonomian. Saat ini kita 17 besar dunia. Saat Bapak Presiden mengatakannya tahun 2018 kita 16 besar dunia. 5 besar dunia 2045 bagaimana ya caranya? Nah kita lihat manajemen talenta nasional sebagai satu instrumen pembangunan untuk
mengembangkan, membangun, memfasilitasi termasuk munculnya talenta-talenta unggul Indonesia. Dan bicara talenta, ini juga yang sering jadi pertanyaan, talenta itu apa ya? Kalau lihat KBBI saat ini, itu masih definisinya itu masih tertulis bakat yang dibawa sejak lahir. Nah, talenta itu dilihat tidak cukup hanya bakat yang dibawa sejak lahir, tapi adalah bakat yang terus dikembangkan. Makanya bagi yang berumur tadi disampaikan ya, 30 tahun ke atas ya, saya menengok ke kanan. Langsung lihat Pak Guntur nih Ibu. Oh, iya betul 30 tahun ke bawah. Tapi maksudnya kalau 30 tahun ke atas bukan berarti apakah kita sudah sampai sini ya talenta kita gitu ya. Itu sama sekali tidak relevan gitu ya. Jadi bicara talenta itu tidak relevan dalam sisi umur ya. Dan sisi-sisi perbedaan yang lain. Tapi memang harus dikembangkan sejak dini begitu. Banyak talenta yang tidak bisa maksimal karena pengembangannya terlambat. Apalagi kalau sudah kita masuk bidang-bidang olahraga ya. Olahraga, kita Indonesia 34 provinsi atau 37 provinsi. Hasil riset menunjukkan, dan ini juga hasil dari diskusi saat bicara tentang manajemen talenta nasional, tiap provinsi itu bisa punya karakter, orang-orang dari setiap provinsi, itu bisa punya karakter kekuatan bidang olahraga yang mana. Cabur-cabur, cabang olahraga yang mana yang mereka bisa kuat itu juga fungsi dari asal mereka, asal geografi, asal wilayah mereka. Begitu. Dan sejak kapan pengembangannya? Sejak usia berapa? Itu pun ada perbedaan untuk setiap cabang olahraga. Sebagai contoh, iya. Siap, oke banget Bu. Dan memang dari tadi kami mendengarkan Ibu menyampaikan penjelasan tentang manajemen talenta nasional. It hits so many spots. Seperti misalnya untuk membangun ekosistem bagi talenta-talenta kita. Itu juga sering disampaikan oleh Bapak Konjen bagaimana membangun ekosistem-ekosistem yang baik. Dan juga di bidang performance art mungkin kita sesuai juga dengan memajukan ekonomi kreatif Ibu. Dan itu kan performance art juga bisa menjadi salah satu aspek dari ekonomi kreatif itu. Dan tentu 2045 100 tahun Indonesia, siapa sih yang nggak mau kita Indonesia emas ya Bu ya. Jadi ini menarik banget ya, manajemen talenta nasional ini oke banget. Tapi Bu kalau boleh bertanya sedikit lagi, kira-kira apa sih, di sini kan ada teman-teman Permias, ada teman-teman dari bidang seni juga. Nah program apa yang dilakukan oleh pemerintah misalnya untuk mengumpulkan nih talenta-talenta dan mengidentifikasi, misalnya di Amerika siapa sih yang jago nyanyi misalnya atau yang jago olahraga, terus menarik mereka untuk mengabdi kepada negara tentunya ya. Gimana Bu? Oke, Kak Amanda terima kasih. Pertanyaannya sangat relevan untuk saya menekankan yang satu ini ya, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Bahwa bicara manajemen talenta nasional pertama-tama ini adalah satu kebijakan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu dalam mengembangkan ekosistem yang kondusif untuk talenta bisa tumbuh kembang secara maksimal. Nah, karena konteksnya tidak hanya nasional tetapi juga internasional, diaspora itu menjadi bagian yang sangat krusial untuk menjadi perhatian dan perlu difasilitasi. Diaspora adalah orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri, berkarya di luar negeri, baik berwarga negara Indonesia maupun yang sudah tidak, ya itu juga masuk diaspora ya Bapak ya. Nah, dari hasil studi yang dilakukan, ada masukan dari para diaspora tentang ekosistem yang kelihatannya belum kondusif. Dan itu yang membuat kontribusi diaspora untuk Indonesia belum maksimal. Nah, salah satu yang bisa jadi terobosan, yang akan menjadi terobosan dalam manajemen talenta nasional adalah memberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan agar talenta-talenta diaspora bisa berkolaborasi, bisa mengaktualisasikan talentanya, tidak hanya di negara di mana mereka sedang berada, tetapi juga Indonesia. Nah,
seperti apa model dukungannya? Misalnya dalam hal untuk talenta riset dan inovasi, kemudahan dalam pengurusan saat para periset harus mobilisasi, harus bergerak ya dari satu negara ke negara lain. Seorang warga negara Indonesia, peneliti senior di satu negara maju, warga negara Indonesia harus banyak bergerak, mobilitas luar negerinya sangat tinggi, tapi pada saat untuk pengurusan visa itu mengalami kerepotan sehingga bisa menghambat perjalanannya atau pekerjaannya, itu jadi satu contoh ya bagaimana itu belum kondusif begitu. Ada beberapa situasi dari pernyataan para periset luar negeri, orang Indonesia, itu yang mengatakan tolong kami dibantu agar lebih kondusif dalam mobilisasi, dalam mobilitas periset. Itu yang pertama, antar negara. Yang kedua, bagaimana mobilitas periset antar provinsi. Bisa bayangkan ya, antar provinsi. Dan ini juga jadi masukan dari para diaspora, periset diaspora, untuk melihat mobilitas diaspora tidak hanya antar negara, tapi juga melihat konteks talenta itu berpindah atau bermobilisasi itu antar provinsi untuk bisa saling memberi kontribusi. Jadi provinsi yang kurang untuk talenta bidang A misalnya bisa diisi oleh talenta bidang A dari provinsi lain, begitu. Jadi itu satu contoh ya, bagaimana talenta diaspora yang sudah ada dan jelas kontribusinya itu bisa maksimal berkontribusi. Sampai-sampai masuk pada pembicaraan tentang kebijakan bila mana periset atau ilmuwan Indonesia di luar negeri mau pindah di Indonesia, ke Indonesia, tidak mengalami penurunan pangkat atau pengurangan kredit atau kesulitan untuk bisa mempertahankan status keprofesionalannya dengan segala insentifnya di luar negeri, tetapi di dalam negeri, di Indonesia maksudnya, tetap bisa mempertahankan. Dan sampai hari ini belum banyak yang bersedia untuk pindah ke Indonesia dengan insentif yang masih lebih rendah dibanding di negara asalnya. Nah, ini menjadi masukan yang proaktif bagi pemerintah untuk bagaimana menciptakan kebijakan strategi yang kondusif agar para talenta ilmuwan misalnya itu bisa berpindah, bisa pindah permanen ke Indonesia atau mobilisasinya lancar ya dengan kebijakan ekosistem yang kondusif. Itu sebagai ilustrasi. Siap, ya. Wah mantap sekali, berarti mungkin ini suatu berita baik ya bagi teman-teman diaspora, bagaimana kita bisa kembali kemudian mengabdi kepada negara. Tentunya pasti teman-teman diaspora akan senang sekali kalau misalnya negara bisa mendukung upaya tersebut. Dan juga antar provinsi tentu untuk pemerataan ya Bu, supaya semua orang pintar tersebar di semua Indonesia ya Bu. Betul, satu lagi Kak Amanda, ini terkait dengan konteks kita ya. Kita sekarang ada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York. Banyak sekali kebijakan terkait manajemen talenta yang diadopsi oleh banyak negara maju itu memanfaatkan kebijakan imigrasi. Jadi bagaimana kebijakan yang menjadi cakupan Kementerian Luar Negeri itu betul-betul dimanfaatkan sebagai insentif. Insentif untuk talenta-talenta unggul yang bukan dari negaranya, itu untuk bisa masuk atau setidaknya bertahan lebih lama di satu negara setelah menyelesaikan pendidikannya. Nah, bagaimana dengan Indonesia itu juga sesuatu yang harus menjadi perhatian begitu. Oleh karena itu bicara tentang misalnya mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri kemudian akan kembali ke Indonesia, yang jadi perhatian saat ini apalagi dengan adanya pembahasan manajemen talenta nasional yang sudah sampai pada regulasi, ini adalah tentang bagaimana memastikan bahwa mahasiswa yang memperoleh beasiswa itu belajar apa dan nanti setelah lulus itu bagaimana berkaryanya
khususnya untuk level pasca sarjana itu sedang dipikirkan agar ada desain yang jelas begitu. Jangan sampai sudah sekolah dengan segala sumber daya, lalu setelah selesai ini mau apa, kemana, begitu ya. Nah ini antara kebutuhan dengan apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu disesuaikan. Nah ini menjadi satu masukan dalam kebijakan terobosan di manajemen talenta nasional. Siap, terima kasih Ibu, dan tentu cari kerja tuh pasti relevan sekali dengan hati teman-teman student semuanya. Betul. Nah sebenarnya pengen tanya-tanya lagi nih, tapi mungkin biar nggak kita doang supaya Iya. kita nggak monopoli. Iya betul. Nah, Kita kasih kesempatan nih untuk Bapak Ibu di kursi penonton yang sudah sold out ini. Kalau ada yang mau ditanyakan ke Ibu Avanti, kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Avanti. Terima kasih untuk pemaparannya. Perkenalkan, nama saya Obed. Saya saat ini master student di Columbia University. Area saya di bidang pendidikan. Jadi saya berterima kasih Bu buat pemaparannya. Saya rasa ini adalah salah satu angin segar khususnya untuk kami di area pendidikan. Nah, pertanyaan saya penasaran sih Bu, karena saya juga, I think saya butuh untuk explore lebih banyak lagi dan terkait dengan manajemen talenta nasional ini. Tapi saya ingin tahu bagaimana positioning atau mungkin juga kolaborasinya Bu ya dengan kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia Bu, berkaitan dengan Kementerian Pendidikan, Riset dan Perguruan Tinggi. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Kak Obed ya. Pertanyaan Kak Obed ini mengingatkan saya untuk mengatakan yang satu ini. siap, the floor is yours Udah Bu. ditunggu-tunggu nih sama Ibu Avanti ya. Tunggu Ini setelah kesempatan. tayangan yang berikut ini ya. Silakan Bu. Ya, jadi bicara manajemen talenta nasional atau manajemen talenta makro, itu kita merujuk pada faktor-faktor lingkungan makro yang harus dipertimbangkan dalam merancang proses dan fungsi manajemen talenta. Di mana kita sudah tahu proses dan fungsi manajemen talenta mulai dari perencanaan, akuisisi atau rekrutmen, pengembangan atau pembinaan, retensi sampai kapitalisasinya. Yang pada gilirannya akan menghasilkan output talenta unggul, berdaya saing, berdaya kolaborasi yang pada gilirannya konsekuensi logis itu akan mendukung kemajuan dan kesejahteraan. Nah, faktor lingkungan makro ini termasuk di dalamnya sistem pendidikan. Jadi sistem pendidikannya harus dirancang, didesain sedemikian rupa agar menjadi input yang baik untuk masuk ke tahap proses. Jadi bayangkan manajemen talenta nasional itu sebuah sistem, ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Nah sistem pendidikan termasuk kurikulumnya itu sisi input yang betul-betul harus dirancang sedemikian rupa. Makanya dalam manajemen talenta nasional itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena kita bicara harus talenta unggul ABC, tetapi sistem pendidikannya tidak kondusif, tidak mendukung, nah bagaimana bisa talenta ABC begitu. Demikian, terima kasih. Ya. Seperti yang Ibu sampaikan, it's an ecosystem ya Bu. Kalau Ya, ekosistem betul. kan semuanya harus mendukung satu sama lain dan Betul membuat sekali. suatu situasi yang kondusif. Ibu Avanti, sebelum kita mengakhiri talk show pada malam hari ini nih Ibu, boleh nggak Ibu kasih pesan gitu untuk para generasi muda atau diaspora yang ada di sini Ibu? Pesan ya. Iya, mungkin Ibu ada pesan yang mau disampaikan nih Sebenarnya Ibu. itu cara saya untuk saya berpikir dulu apa ini Oke. jawabannya. Oke. Ya, saya ingat satu buku yang saya baca beberapa kali ya untuk memahami lebih baik. Itu judul bukunya The Inner Game of Music, karangan Barry Green. Buku itu saya baca tentunya sejak saya banyak terlibat ya dalam proses pendampingan pembelajaran musik ya untuk Ananda. Nah, di situ dikatakan bahwa untuk mencapai kinerja maksimal, kita harus bisa memaksimalkan atau mengaktualkan talenta potensial kita atau potensi talenta kita secara maksimal. Oke ya. Nah, ada catatan untuk sampai ke situ, kita harus mampu meminimisir interferensi, meminimisir gangguan-gangguan atau distraksi-distraksi yang dapat
mengganggu proses kita mengaktualisasi potensi talenta kita agar mendukung kinerja. Kebayang ya? Gitu. Jadi kalau dibuat rumusnya, Barry Green itu membuat rumus P besar, jadi itu performance, itu sama dengan P kecil, talenta potensial, kurang I itu interference. Jadi ini yang jadi PR kita dalam pengembangan talenta, bagaimana agar kita bisa mengelolanya, termasuk dalam hal ini meminimisir faktor-faktor yang mengganggu dan memaksimalkan faktor-faktor yang kondusif begitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya pesan ya? Pesan, betul. Nah, kelolalah talenta kita. Nah memang mengelola talenta itu mesti mulai dari diri sendiri ya. Tapi itu tidak mungkin soliter ya, itu ada dalam ekosistem. Nah di dalam ekosistem juga ada potensi gangguan. Nah ini yang perlu juga untuk kita mampu untuk mengelolanya ya, supaya tidak mengganggu atau mendistraksi proses aktualisasi talenta. Nah oleh karena itu kita mesti ada dalam ekosistem yang kondusif untuk pengembangan talenta. Hai generasi muda gitu ya ceritanya kan. Hai generasi muda, pastikan Anda berada dalam ekosistem yang kondusif untuk pengembangan talenta Anda. Mantap, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu, kami ucapkan. Terima kasih banyak nih Bu Avanti, terima kasih. Siap. Wah, kita harus meminimalisir interference dari luar. Komentar-komentar netizen nggak usah didengerin. Kalau mau kembangkan talenta, silahkan dikembangkan talenta. Iya, silahkan dikembangkan. Iya, jangan sedih Pak Guntur sama komentar-komentar saya. Nah, Kamanda, dengan berakhirnya kita tadi The Inti Talk Show dengan Ibu Avanti, kita udah tanya jawab. Ibu Avanti juga sudah memberikan ilmu pengetahuan baru ya untuk kita semua yang belum tahu manajemen talenta nasional itu apa. Betul. Nah, tapi Kamanda masih ada satu lagi nih. Satu lagi nih, banyak kita hari ini ya. Iya, banyak banget hiburan-hiburannya. Iya, hiburannya ya. banyak. Betul. Dan nanti juga akan ada kejutan nih Kamanda. Waduh, deg-degan ya aku. Betul sekali. Nah, untuk saat ini telinga kita semua akan dimanjakan dengan persembahan yang luar biasa dari siapa tentunya? Dari Beatrice Gobang. Grazie
Keren banget. Gila, Iya, keren merinding banget. disco aku tuh. Bener ya. Keren banget loh penampilan dari Beatrice. Dan juga Terima kasih kepada pianis yang mengiringi Beatrice Betul hari ini, sekali. Dr. Kyung Im Kim. Terima kasih. kayak mendadak semua itu jadi fansnya Beatrice gak sih Bapak Ibu? Iya, dan Iya tadi saya kan? dengar-dengar gimana nih Mbak Citra katanya langsung ingin mengasah vokal nih. Iya, jadi kayak saya itu jadi kayak semangat banget gitu Iya, pengen ngasah vokal habis ini gitu. latihan ya kita Betul, tarik betul. suara. Iya betul, tarik suara ya. Nah kita mau sedikit tanya-tanya ya ke Betul. Beatrice ya. Boleh nggak kita tanya nih, kalau Beatrice nih dari kapan sih menyanyi atau terjun di dunia seni tarik suara seperti ini? Saya mulai main musik di umur 3 tahun. Saya mulai main biola, lalu di umur 5 tahun saya main piano, dan umur 7 tahun saya mulai vokal. Oh wow, kirain waktu lahir udah bawa biola gitu Iya, kan? iya. Udah Keren sangat banget berbakat Beatrice sekali. ini. Iya, iya. Nah nanti kan Beatrice ini mau perform ya. Boleh dikasih tahu nggak ke Bapak Ibu semua tentang performan Beatrice ini nanti? The upcoming one in the Carnegie Hall. Yes. Saya akan perform di Carnegie Hall tanggal 19 dan 27 Desember. Oh 19 dan 27 Kalau Desember misalnya ya. kita mau nonton gitu boleh nggak sih Beatrice? Oh bisa. Nanti bagaimana caranya bisa dihubungi Beatrice sama Ibu Avanti Ibu Avanti. setelah kegiatan Betul. ini ya Iya, langsung. Oh atau udah bisa langsung siap? Bisa langsung lihat di website Carnegie Hall. Website Carnegie Iya. Hall, legit Oke. nih udah di website Carnegie Hall. Jadi Bapak dan Ibu yang mau hadir di tanggal berapa tadi? 19 dan 27. 27 Betul Desember sekali. bisa langsung cek di websitenya Carnegie Hall. Aduh ini merinding banget tadi aku duduk sampai lupa mau maju lagi udah lupa nih. Bener, dan ini wajah-wajah Bapak Ibu semua itu kayak nggak sabar pengen nonton Beatrice lagi nggak sih tanggal Iya, 19? Bukan begitu Bapak Ibu semua? Tuh betul kan ya. Mantap sekali. Nah Oke. Kak Manda, tapi jangan salah, ini nih? tadi bukan penampilan terakhir dari Beatrice nih Oh malam kita hari masih ini. ada lagi. Betul, masih ada satu lagi kejutan yang akan dibawakan oleh Beatrice. Nah, kita nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita kembalikan panggung kepada Beatrice Gobang. Terima kasih Beatrice atas penampilannya. Gimana kalau Mbak Citra bisa main alat musik apa nih? Kalau aku sih recorder aja ya yang waktu SD belajar itu. Kalau saya itu juga pianika yang sambil Pianika, ditiup sama. Kita itu. bisa bikin band mungkin. Bisa, nanti sama bisa. Mbak. Kita harus nyaingin juga yang ada di sini ya. Jangan mau kalah Iya. ya. Ini Iya. fansnya Beatrice sih makin nambah ya, keren Iya, banget di loh. hari Nah, ini. dan tidak terasa juga dengan kejutan terakhir dari Beatrice ini kita kayak udah mau sampai di penghujung acara nih Kak Manda. Betul, karena ada perjumpaan tentu ada perpisahan. Betul sekali. Tapi jangan sedih, mudah-mudahan tentu kita bisa ketemu lagi ya. Iya, di episode selanjutnya. Betul, talk show berikutnya ya, talk Iya, show betul, berikutnya. betul jangan sekali. lupa. Nah, sebelum kita tutup nih acaranya, tentu kita mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir, utamanya di sini ada tentu Pak Konjen yang sudah berkenan hadir, Ibu Avanti Fontana dan Bapak Philip Gobang dan juga Beatrice yang sudah berkenan untuk perform. Oh, supaya nggak lupa band Arsamara juga. Terima Iya kasih.
serta juga Dr. Kyung Im Kim. Betul, ya, yang selaku sudah mengiringi pendiri. Beatrice juga. Boleh tepuk tangannya sekali lagi dong sebelum acara berakhir. Iya nih, kapan lagi kan kita nge-MC ya? Betul sekali, betul Kamanda. Nah, sebelum ditutup, satu informasi penting untuk Bapak dan Ibu. Mungkin sekarang udah jam dinner, lapar, udah Betul bunyi. sekali. Saya udah kedengeran nih kalau dari sini perutnya mencukup. Iya, udah kedengeran. Jadi nanti bisa menikmati hidangan makan malam di lokasi ini juga yang sama di bagian belakang. Baik, dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Sampai jumpa di SAI episode berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.